Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Andriani, kelas B1 Farmasi, NIM F2018-01017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kimia medisinal dengan judul hubungan struktur aktivitas kelarutan, sifat kimia, fisika, dan aktivitas biologis obat. Langsung saja kita masuk pada materi. Sifat kimia fisika dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat, oleh karena itu dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan proses interaksi obat reseptor. Kemudian beberapa sifat fisika kimia penting yang berhubungan dengan aktivitas biologis antara lain adalah ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan tegangan permukaan. Kita masuk pada ionisasi dan aktivitas biologis. Ionisasi sangat penting dalam hubungannya dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi obat reseptor untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis. Pada umumnya, obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif dalam ionnya. Kemudian kita masuk pada aktivitas biologis senyawa seri homolog. Pada beberapa seri homolog, senyawa sukar terdisosiasi, yang perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C. Kemudian intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Contoh senyawa semi-homolog itu, yang pertama ada N-alkohol, alkil resorsinol, kemudian alkil fenol, alkil resorsinol atau antibakteri. Kemudian yang kedua itu ada ester asam para aminobenzoat atau anestesi setempat. Yang ketiga itu ada alkil 4,4 stilbenodidol atau hormon estrogen. Kemudian selanjutnya itu ada contoh senyawa seri homolog. Yang pertama itu ada seri homolog N-alkohol, kedua seri homolog 4N-alkil resorsinol, dan yang ketiga itu seri homolog ester asam para hidroksibenzoat. Kemudian prinsip Ferguson atau spesifik dan tidak spesifik. Yang pertama kita masuk pada spesifik. Ada kereaktifan kimia, kemudian sterokimia, ikatan kimia, interaksi obat dan reseptor, kemudian distribusi gugus fungsi, kemudian ada efek induksi dan resonansi, kemudian yang terakhir itu ada distribusi elektronik. Kemudian kita masuk pada yang tidak spesifik. Struktur kimia, sifat kimia fisika, dan aktivitas biologis. Yang pertama itu ada aktivitas termodinamik, kedua ada kelarutan, yang ketiga ada koefisien partisi lemak air, yang keempat ada derajat ionisasi, selanjutnya ada pembentukan kelat, terus ada potensial redoks, dan ada tegangan permukaan. Kemudian kita masuk pada ionisasi, aktif dan tidak terionisasi. Yang pertama itu ada bekerja di dalam sel dan membran sel. Yang kedua ada Henderson Hasselbalch. Yang ketiga ada pKa sama dengan pH ditambah log dalam kurung Cu atau Ci, bisa kita lihat pada slide. Kemudian pKb sama dengan pH kurang log atau Cu atau Ci. Contohnya itu fenobarbital. Kemudian yang aktif atau terionisasi. Contohnya itu yang pertama bekerja di luar sel, dan yang kedua itu sulfonamida. Kemudian kita masuk pada pembentukan kelat. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam, membentuk suatu struktur cincin. Kemudian sebagai contoh adalah pembentukan kelat antara etilendiamin tetrasetat atau EDTA dengan ion Ca. Kita masuk pada contoh kelat dalam sistem biologis. Yang pertama itu kelat yang mengandung logam Fe, contohnya itu enzim porfirin seperti ketalase, peroksidase, dan sitokrom. Kemudian yang kedua itu ada enzim non-porfirin seperti akonitase, aldolase, dan ferritin. Kemudian yang ketiga itu ada molekul transfer oksigen seperti hemoglobin dan mioglobin. Kemudian yang kedua itu ada kelat yang mengandung logam Cu, contohnya enzim oksidase seperti asam askorbat, oksidase, terosinase, polifenol oksidase, lekase, dan sitokrom oksidase. Selanjutnya yang ketiga, kelat yang mengandung logam Mg. Contohnya itu beberapa enzim proteolitik, fosfatase, dan karboksilase. Kemudian yang keempat, ada kelat yang mengandung logam Mn, contohnya oksaloasetat, dekarboksilate, kemudian arginase, dan prolidase.
Yang kelima itu ada kelat yang mengandung logam Zn, contohnya insulin, karbonik anhidrase, dan laktat dehidrogenase. Kemudian yang keenam itu kelat yang mengandung logam Co, contohnya vitamin B12 dan enzim karboksi peptidase. Kemudian kita masuk pada potensial redox. Potensial redox adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Kemudian, hubungan kadar oksidator dan reduktor ditunjukkan oleh persamaan NRNST, kemudian sebagai berikut. Bisa kita lihat pada slide, EH sama dengan E0 dikurang 0,06 per N dikali log, atau oksidator per reduktor. Kemudian di sini ada penjelasannya, EH itu sama dengan potensial redoks yang diukur, kemudian EO itu sama dengan potensial redoks baku, kemudian N itu sama dengan jumlah elektron yang berpindah, terus 0,006 sama dengan tetapan termodinamik per pemindahan satu elektron sebesar 30 derajat Celcius. Yang terakhir kita masuk pada tegangan permukaan. Yang pertama itu ada surfaktan. Surfaktan merupakan senyawa yang karena orientasi dan pengaturan molekul pada permukaan larutan dapat menurunkan tegangan permukaan. Kedua itu ada jenis surfaktan. Yang pertama anionik atau sabun, kemudian kationik atau amonium kuartenar, dan non-ionik atau polisorbat 80. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.